orang yang paling berbahagia. Amin ya. Kenapa berbahagia? Karena orang itu berdiri di sebelah Anda, saudara ya. Dia jadi berbahagia. Oke. Semua diberkati Tuhan, amin. Sehat semuanya? Siapa yang lagi batuk pilek? Oh, cuma saya sendiri yang batuk pilek. Oh, oke, ada juga ya. Lagi musim batuk pilek, banyak minum vitamin ya. Saya bersyukur 6 hari ini Tuhan izinkan saya kena batuk pilek, saudara. Tetapi hari ini kalau saya boleh melayani Tuhan, itu pun karena kebaikan Tuhan saja ya. Siap untuk mendengar firman Tuhan? Siap untuk dengar firman Tuhan? Siapa sih di sini yang lagi berbahagia, saudara? Angkat tangan yang lagi berbahagia. Ya, kenapa berbahagia? Kalau boleh saya tahu. Ini cewek-cewek cantik di depan sini ya, pakai baju seragam semuanya ya. Kenapa berbahagia? Hah? Karena diberkati. Waduh, luar biasa. Ada lagi yang mau jawab? Siapa di sini yang baru dapat pacar? Wih, ada loh di sana. Berbahagia? Puji Tuhan. Siapa di sini yang masih jomblo? Iya, coba lihat kiri kanan. Siapa tahu yang ada yang angkat tangan juga dan ternyata itu adalah jodohmu. Karena biasa jodoh gak jauh-jauh ya. Ada di sekeliling kita kurang nyari aja ya. Oke, yuk kita mau belajar hari ini tentang kebahagiaan. Supaya hidup kita benar-benar bisa mengalami kebahagiaan hari demi hari, musim demi musim di dalam kehidupan kita ya. Karena kita udah terlalu diajarkan kebahagiaan seperti yang dunia definisikan. Dunia itu bilang, wah kalau saya dapat jodoh saya pasti bahagia. Kalau saya naik gajian saya pasti bahagia. Kalau saya punya perusahaan besar saya pasti bahagia. Kalau saya punya suami yang baik banget tiap hari, gak usah banyak-banyak deh transfer uang ke saya 100 juta aja tiap hari ya kan. Kita akan berbahagia ya. Sehingga akhirnya kita ngikutin apa kata dunia tentang bahagia. Dan kita lupa ternyata definisi dunia tentang bahagia itu tidak sama dengan apa kata Tuhan tentang kebahagiaan. Dan kita mau belajar dari seseorang yang begitu luar biasa di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara, yaitu Raja Daud. Di mana dia udah ngalamin yang namanya asam garam kehidupan. Pengalaman hidupnya udah segudang. Kedekatan dia sama Tuhan jangan ditanya lagi, sampai Tuhan bilang dia bagaikan biji matanya Tuhan ya, saking dekatnya. Tapi dia juga pernah ngalamin masa-masa sulit belasan tahun. Dia harus kabur. Kenapa? Karena dikejar-kejar oleh Raja Saul. Tapi ada satu nasihat yang dia berikan untuk kita semua di dalam Mazmur 37 yang akan kita pelajari sama-sama hari ini, sudah terkasih. Sehingga kita percaya apa yang Raja Daud tuliskan berdasarkan pengalaman dia, saudara, yang udah dia lalui bersama dengan Tuhan. Baik pengalaman baik maupun pengalaman kurang baik. Sehingga terangkumlah di dalam Mazmur 37 ini. Yuk kita baca sama-sama, saudara ya. Tadi saya bilang karena kondisi saya agak sedikit batuk, saudara tolong bantu saya ikut baca dengan suara yang keras ya saudara ya. Sehingga kita bisa sama-sama mendengar firman Tuhan. 1, 2, 3. Yes, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini dia, Raja Daud yang di akhir hidupnya menuliskan ayat ini, karena kalau kita baca lebih jauh, dia akan tulis, sekarang aku sudah tua tetapi dulu aku muda. Berarti waktu dia nulis, dia udah jadi opa-opa istilahnya ya. Dan dia tuliskan hal yang sangat luar biasa ini berdasarkan pengalaman kehidupan dia. Yang sudah melewati proses yang begitu keras. Tapi dia katakan begini, jangan marah terhadap orang yang berbuat jahat. Kita sering marah ya, ngelihat orang kok jahat banget tapi hidupnya kok enak. Itu orang jahat banget, tega banget sih ya. Kok nih orang jahat banget menelantarkan istri, menelantarkan anak. Nih orang kok jahat banget ya bisa nipu saya sampai puluhan juta misalnya seperti itu. Kita lihat orang jahat makin bertebaran di muka bumi sekarang ini. Tapi Raja Daud bilang, jangan marah. Jangan marah karena orang berbuat jahat. Dan dikatakan lagi, jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Sudah, kita lihat yang curang hidupnya kok lebih enak. Yang curang kok hartanya lebih banyak.
Yang curang kok kedudukannya lebih tinggi. Yang curang kok kayaknya keluar masuk pesawat bolak-balik ke luar negeri, liburan dan lain-lain. Kok malah yang curang yang happy ya Tuhan? Dan kita melihat itu, tapi Raja Daud bilang dia alami itu semuanya. Dan dia katakan jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Sebab apa saudara? Mereka akan segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Dia udah menyaksikan dengan pandangan kehidupan dia. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang curang gak lama saudara. Tidak akan bertahan lama. Satu saat apa yang mereka tabur itu akan mereka tuai. Mereka gak akan selama-lamanya ada di puncak-puncak posisi kehidupan mereka. Karena yang mereka dapatkan adalah hal yang salah. Sehingga satu saat pun mereka akan lisut dikatakan akan layu. Mereka juga akan redup saudara di dalam kehidupannya. Tetapi Raja Daud memberikan nasihat. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Buat kita semua, seorang opa-opa yang pengalaman hidupnya sudah begitu luas menasehati kita. Dikatakan percaya saja kepada Tuhan. Yang mau katakan? Percaya aja sama Tuhan. Terus bukan cuma percaya aja. Lakukan yang baik, terus berbuat baik dalam kehidupanmu. Terus berbuat yang benar dalam kehidupanmu. Diamlah di negeri dan apa disuruh apa? Berlakulah setia. Setia aja sama hal yang kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang besar. Setia aja sama Tuhan, maka engkau akan melihat Tuhan akan mengangkatmu terus naik dan bukan turun jadi kepala dan bukan jadi ekor. Amin saudara, itu nasihat dari Raja Daud. Dan kemudian dia pun melanjutkan di ayat yang keempat. Kita mau baca ayat yang keempat. 1, 2, 3. Saudara, udah bagus semuanya baca ya, luar biasa. Tapi agak kurang keras saudara ya. Saya mau tambahin ya, iman timbul dari, belum lengkap. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dengerin firman Tuhan, iman kita akan bangkit. Amin. Tambahan dari saya, yang bacanya paling keras, langsung turun 2 kilo. Yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Dan langsing nih kayaknya semuanya saudara ya. Langsung bacanya kenceng-kenceng. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sekali lagi, nasihat dari Opa Daud yang udah ngalamin begitu banyak kehidupan dia. Dia berkata, oh aku udah lihat orang jahat, aku udah lihat orang curang, aku udah lihat kejahatan orang-orang. Tetapi buat kita, jangan engkau iri, jangan engkau dendam sama mereka. Namun yang harus kita lakukan, bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Ada amin saudara? Jadi gembiranya dunia adalah mendapat dulu. Dapat jodoh happy, dapat anak happy, dapat berkat uang happy, dapat dulu maka barang itu akan membuat kita happy. Tetapi dengan Tuhan berbeda. Tuhan berkata, gembiralah karena aku, berarti Tuhan dulu saudara. Belum dapat apa-apa. Mungkin kita berkata, Tuhan aku berdoa minta anak, belum dapat anak. Tetapi kita sudah bergembira dahulu karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita. Ada amin saudara? Sehingga gembira di dalam Tuhan berbeda dengan gembiranya dunia. Gembira di dalam Tuhan belum dapat, it's okay. Ya, tetapi aku akan tetap berbahagia. Nah untuk itu kita akan belajar beberapa hal tentang berbahagia di dalam Tuhan. Yang pertama, saudara kalau kita mau bahagia, bahagia adalah sebuah keputusan atau pilihan. Saudara bebas menentukan hidupmu mau bahagia atau enggak. Saudara yang menentukan. Setiap pagi bangun tidur saudara bilang, Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupku hari ini, aku memutuskan untuk menjadi orang yang berbahagia. Amin saudara. Sehingga hari ini ya atau besok, banyak yang saya lihat kerja di marketplace. Besok itu adalah hari apa? Senin. I don't like Monday, I hate Monday, ya kan? Kebanyakan kita bilang gitu kan, bangun tidur, aduh Monday. Tapi kalau udah Jumat, TGIF, ya kan? Thank God it's Friday, ya kan? Tapi besok, Monday morning, sudah harus bikin keputusan.
Apapun yang terjadi dalam hidupku sepanjang hari, sepanjang minggu ini, aku memilih untuk tetap berbahagia. Karena aku punya Tuhan yang dahsyat. Ada amin? Nah terus keluar rumah, mobil diserempet, saudara udah bikin keputusan. Ya kan? Kan aku mau tetap berbahagia. Jadi tetap bisa berbahagia. Sampai kantor, mata bos melotot kepada saudara. Saudara tetap bilang, loh kan aku memilih untuk tetap berbahagia. Jadi aku tetap berbahagia. Kenapa? Karena memang Tuhan menyuruh kita untuk senantiasa bersuka cita. Ayatnya ada di mana? Di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Kita baca lagi ya dengan suara keras. Yang paling keras langsung dapat transferan 100 juta. Ya, bukan dari saya tapinya, dari Pak Ivan. Ya. Yuk baca 1, 2, 3. Tuh kan, disuruh bersuka cita senantiasa. Mau pagi, siang, malam. Mau keadaan lagi baik maupun lagi gak baik. Mau keadaan lagi suram ataupun terang saudara. Tuhan suruh kita untuk bersuka cita senantiasa. Joyce Meyer pernah menulis satu quote. Tulisannya seperti begini. Happiness is not a feeling. Ya, kebahagiaan bukan sebuah feeling. It's a choice. Ini adalah sebuah pilihan kata dia. To be happy, one must choose to be happy. Untuk menjadi orang yang berbahagia, ya, seseorang harus memilih, memutuskan bahwa aku adalah orang yang berbahagia. Dan dikatakan not respond to a circumstances that now control your happiness. Dan gak izinkan ya, gak respon kepada keadaan yang mengontrol kebahagiaan kita. Kalau lagi banyak duit, happy. Kalau lagi gak punya duit, gak happy. Kalau lagi pacar baik, kirim bunga, happy. Kalau pacar gak kirim bunga, kirim durinya aja, gak happy. Ya enggak dong saudara. Kita sudah memutuskan untuk menjadi berbahagia apapun kondisi kita. Ada amin saudara? Tepuk tangan dulu sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Zaman sekarang banyak orang stres dalam kehidupan. Ya kita lihat sekarang emang tantangan zaman tuh makin besar banget. Dunia dibikin stres, apalagi kalau kita lihat Instagram, kita lihat Reels ya. Wah orang kayaknya hidup enak banget, kok aku susah banget. Saya baru ngobrol sama seorang dokter, saudara koas, dia baru calon dokter, dia koas. Di sebuah rumah sakit jiwa. Lalu dia bilang, saya kaget sekali waktu saya pertama kali ditugaskan datang ke rumah sakit jiwa. Karena di bayangan saya di rumah sakit jiwa itu kan bapak-bapak, ibu-ibu. Ternyata 75% penghuni rumah sakit jiwa itu orang-orang umur 20 tahunan. Masih muda-muda udah stres. Lalu saya nanya, apa kira-kira penyebabnya? Kok bisa masih muda stres? Lalu dia bilang, ada dua hal yang besar, penyebab yang besar. Pertama adalah fatherless generation. Banyak yang kecewa sama papanya, banyak yang kepahitan sama papanya, sampai-sampai stres berat dalam hidupnya. Tapi yang kedua karena soal kerjaan, karena soal tuntutan zaman. Ngerasa kerja gini-gini aja, uang gak cukup, udah takut mikirin mau menikah, udah takut mikirin ntar punya anak gimana. Sehingga banyak zaman sekarang sudah terkasih, orang itu takut untuk menikah. Kenapa takut? Bukan soal takut menikahnya, takut gak bisa bayar gedungnya saudara. Gedung itu puluhan juta, catering puluhan juta, baju pengantin, dekorasi, apalagi ya kalau jadi pengantin. Waduh pokoknya banyak banget saudara. Dan orang gemeter ngelihat angkanya, kok begitu mahal sekali. Orang takut untuk punya anak. Anak mahal, sekolah SD udah mahal, SMP apalagi sudah terkasih. Harus perlu banyak uang, sehingga kita stres dalam hidup. Dan tahukah kita, stres kita bisa mencuri kebahagiaan kita. Tapi waktu kita bikin keputusan, Tuhan aku tahu harga-harga serba mahal. Tuhan aku tahu menikah itu gak gampang, menikah itu mahal. Tetapi aku tetap memilih untuk bersuka cita. Sekalipun tamu-tamu undangan aku gak kasih catering, aku kasih nasi box aja ya kan. Biar menghemat, tetapi sukacitaku ada di dalam Tuhan. Ada amin saudara? Kita sudah memilih untuk berbahagia apapun kondisinya. Karena kita tahu kebahagiaan itu berasal dari Tuhan saja. Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 16 ayat 22, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan
bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Tuhan Yesus ngomong gini kepada para murid karena mereka berpikir Tuhan Yesus akan mati sebentar lagi. Tetapi Tuhan Yesus bilang, aku akan bangkit, kegembiraan yang sesungguhnya akan datang. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merampas kebahagiaan itu. Sudah terkasih, kita tidak perlu khawatir. Karena kita punya Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, sudah mengalahkan maut. Sehingga kita percaya tidak ada satupun yang bisa merampas kebahagiaan kita. Waktu kita percaya, kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan bisa buka jalan pada saat tidak ada jalan. Pada saat kita mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita, Tuhan sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Tepuk tangan lagi yuk buat Yesus Kristus. Yang kedua, saudara terkasih, bahagia itu adanya ternyata di hati kita, bukan di tempat lain. Aku bergembira karena Tuhan. Tuhan letaknya di mana? Di bait sini saudara, di dalam diri kita. Nah kita tuh banyak yang salah. Kita cari kebahagiaan kemana-mana. Kita cari kebahagiaan ke orang-orang tertentu. Kita cari kebahagiaan kepada pasangan kita. Kita cari kebahagiaan kepada papa mama kita. Kita cari kebahagiaan kepada uang, kepada harta. Tahukah kita saudara? Mereka belum tentu bisa memberikan kepada kita kebahagiaan. Seorang pemudi ngobrol sama saya dan berkata, Pastor, aku lagi ada 2 cowok nih yang ngedeketin. Cowok A kata dia, ya orangnya biasa aja gak cakep. Tapi kaya kata dia gitu ya. Baik orangnya, oke. Cowok B kata dia, ganteng Pastor, ya kan? Baik juga, tapi gak kaya kata dia gitu ya. Kira-kira aku pilih yang mana ya Pastor? Supaya aku bisa bahagia, menikah bahagia. Dan saya katakan, enggak dua-duanya. Loh kok enggak dua-duanya kata dia? Karena kalau kamu mengandalkan orang untuk membuatmu bahagia, yang kaya tapi mukanya biasa-biasa aja, mungkin di awal pernikahan masih sayang sama kamu, tetapi karena dia kaya, kemudian dia punya uang, dia pergi ke Korea, dia operasi plastik wajahnya, jadi kayak bintang film Lee Jun, siapa ada gak sih? Lee Jun Ho, ya kan? Kamu nggak ada katanya. Oh. Kamu akan nyesel karena kemudian cewek-cewek akan kejar kamu, akan kejar pacar kamu. Tuh kan serba salah. Kalau sama yang sederhana, ya ganteng tapi ada tante-tante yang kepengen sama pacar kamu, suami kamu. Jadi serba salah kan? Jadi artinya kebahagiaan itu adanya di dalam sini. Puji Tuhan memang untuk memilih jodoh ya saudara, saya lihat banyak yang muda-muda. Untuk menikah bukan berarti kita gini, aku udah bahagia di sini, ya udah deh aku dapet cowok yang berantakan juga gak apa-apa, yang penting aku udah bahagia. Ya gak gitu juga ya kan. Tetap kita lihat dong siapa calon pasangan kita. Tetapi yang ingin saya tegaskan, bahagianya ada di sini. Kenapa? Karena orang bisa berubah. Waktu pacaran ya ampun baik banget, dibawain makanan. Ditanyain di rumah kamu ada siapa? Oh di rumah aku lagi kumpul. Ada mama, papa, kakek, nenek, tante, om ya kan. Keponakan 8. Oh ya udah gak apa-apa. Aku bawain makanan. Dibawain nasi tumpeng untuk 50 orang saudara. Dibawain sate 300 tusuk ya kan. Tapi begitu menikah saudara, belum tentu dia akan menjadi orang yang sama. Ternyata dia berubah. Ternyata pelitnya luar biasa. Ya kan. Tanya di rumah kamu ada siapa? Ya kan setelah menikah, mama mau datang. Mama mau datang sama siapa? Sama papa, sama kakek, sama nenek, sama keponakan 8 ya kan. Terus suaminya bilang apa? Ya ampun, aku ada kerjaan ya dah ya kan. Pergi kabur ya kan. Kita gak bisa menggantungkan kebahagiaan kita kepada seseorang. Karena seseorang bisa berubah. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia bisa untuk kita andalkan. Terus banyak orang bilang gini, kalau aku kaya aku akan bahagia. Oh belum tentu. Saudara datang ke sini mungkin mobil saudara hari ini mereknya adalah A, angkot, ya kan? Terus dia bilang satu saat aku akan pindah A, Avanza. Weh. Terus sudah akhirnya punya Avanza. Apakah saudara akan berbahagia? Iya mungkin. Wah puji Tuhan naik Avanza sekarang boleh sedikit kepalanya dinaikin. Cie ya kan. Dibandingin waktu di angkot ngumpet aja saudara ya kan. Tapi saudara mungkin bahagianya cuma sementara. Nggak lama.
Kenapa lama-lama buat saudara Avanza biasa banget. Saudara kepengen sekarang punya A yang lain. Alphard, saudara terkasih. Dan kepengen pindah ke Alphard. Dan saya mau katakan, kalau kita menyandarkan kebahagiaan kita kepada harta, harta tidak bisa memberikan kebahagiaan. Karena yang naik Alphard pun belum tentu bahagia. Saya punya teman, udah gak kuat dengan suaminya, pengen cerai, ya. Tapi dia gak bisa telepon dari rumah karena kalau telepon dimarah-marahin sama suaminya, dia teleponnya dari mobil. Kalau telepon saya, gak tahu lagi di lift, gak tahu lift, gak kuat lift gitu. Saya tanya, kamu di mana sekarang? Di mobil. Saudara mau tahu mobilnya apa? Alphard, saudara terkasih. Sambil nangis naik Alphard. Artinya gak bisa menentukan kebahagiaan kita. Hanya Tuhan yang bisa menentukan kebahagiaan kita. Amin saudara. Jadi sekali lagi bukan berarti Anda gak boleh kaya. Oh puji Tuhan. Saya percaya dari tempat ini akan muncul konglomerat yang luar biasa. Amin saudara. Dari tempat ini akan muncul bendahara-bendahara Tuhan yang dahsyat. Kenapa? Kalau saudara mau dipercaya Tuhan menjadi bendaharanya Tuhan, mau dipercaya menjadi konglomeratnya Tuhan, saudara harus siap untuk menabur, untuk memberi. Kenapa? Kalau saudara cuma nikmatin sendiri kekayaan itu, kata Tuhan, ya salah orang. Saya nggak mau kasih ke dia, ya. Tapi kalau saudara di tempat ini semuanya adalah orang-orang yang pemberi, maka percayalah, ya, Tuhan akan terus memberkati hidupmu. Engkau akan bertambah kaya dan semakin kaya. Amin, saudara. Tepuk tangan yuk buat Yesus. Kita tahu Steve Jobs ya, sudah meninggal dunia, kena sakit sudah terkasih. Dia tulis di akhir kehidupan dia, last word before dying. Dia katakan begini, dalam dunia bisnis aku adalah simbol dari kesuksesan. Seakan-akan harta dan diriku tidak terpisahkan. Karena selain kerja, hobiku tak banyak. Saat ini aku berbaring di rumah sakit, merenungi jalan kehidupanku, kekayaanku, nama baikku, dan kedudukanku semuanya tidak ada artinya lagi. Malam yang hening, cahaya dan suara mesin di sekitar ranjangku bagaikan nafasnya maut kematian yang mendekat pada diriku. Sekarang aku mengerti. Seseorang asal memiliki harta secukupnya untuk digunakan dirinya saja, itu sudah cukup. Mengejar kekayaan tanpa batas itu bagaikan monster yang mengerikan. Setuju saudara? Anda berpikir ya, kekayaan, ntar aku kalau udah kayaknya punya uang 1 M, aku akan bahagia, akan stop, nggak akan stop. Sudah akan kejar 2 M, sudah akan kejar 5 M, sudah akan kejar 10 M, bagaikan monster saudara ya. Kemudian dikatakan, Tuhan memberi kita organ-organ perasa agar kita bisa merasakan cinta kasih yang terpendam dalam hati kita yang paling dalam. Tapi bukan kegembiraan yang datang dari kehidupan yang mewah, itu hanya ilusi saja. Dia lanjutkan lagi, harta kekayaan yang aku peroleh saat aku hidup tidak mungkin aku bisa bawa pergi. Yang aku bisa bawa hanyalah kasih yang murni yang selama ini terpendam dalam hatiku. Ranjang apa yang termahal di dunia? Kata dia, ranjang orang sakit. Orang bisa bukakan pintu mobil untukmu, orang lain bisa kerja untukmu, tetapi tidak ada orang yang bisa menggantikan sakitmu. Artinya gini, dia lagi berkata, dia punya uang begitu banyak, dia punya harta kekayaan begitu banyak, tapi gak ada satupun yang bisa menolong dia untuk membuat dia berbahagia. Tetapi dia bilang ada satu yang terpendam di dalam sini. Dia gak ngomong tentang Yesus, tapi dia bilang ada kasih di dalam sini yang ternyata adalah segala-galanya. Dan kita tahu kasih itu tidak lain tidak bukan adalah Tuhan kita. Ada amin saudara? Waktu saudara punya Yesus, Anda punya segala-galanya. Tidak ada kekayaan yang bisa menandingi Tuhan kita. Hanya Yesus yang menjadi andalan di dalam hidup ini. Kalau saudara udah bahagia, kalau dasarnya udah bahagia, saudara mau taruh di mana aja, you will be a happy person. Saudara mau naik angkot, saudara suka cita ya. Di dalam angkot juga nyanyi-nyanyi. Aku punya Tuhan yang besar gitu, nyanyi-nyanyi. Saudara mau ditempatin di Alphard, saudara juga akan nyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Saudara ditempatkan sama Tuhan, mungkin di rumah kecil. Kalau dasarnya udah bahagia, saudara juga happy dengan rumahmu. Saudara ditempatkan di rumah besar, saudara juga happy dengan rumahmu.
Kenapa? Karena sudah ada di dalam kita, dasarnya sudah bahagia. Anda nggak perlu merubah apapun juga. Mau ditaruh di mana, mau apapun berapapun hartanya, sekali bahagia istilahnya, aku akan tetap berbahagia. Amin saudara. Jadi bahagia itu karena Tuhan, bukan karena harta, bukan karena orang lain, tetapi hanya karena Yesus saja yang menjadi harta terbesar dalam hidup ini. Amin. Oke, sekarang yang terakhir. Ya. Yang ketiga, bahagia adalah sebuah perjalanan, journey atau proses dan bukan destinasi. Saya pergi ke Pineng udah beberapa kali, sudah terkasih. Nganterin kakak saya untuk berobat. Puji Tuhan, sehat semuanya. Tapi saudara, kalau saya datang ke rumah sakit tempat kakak saya diperiksa, saya akan ketemu banyak pasien-pasien di rumah sakit yang udah menyerah di dalam kehidupannya. Dan banyak yang bilang gini, kalau saya udah sembuh, saya baru berbahagia. Sekarang saya lagi tergeletak sakit kayak begini. Dan saya katakan, jangan nunggu sembuh. Engkau berhak berbahagia sekarang, waktu lagi diproses sama Tuhan. Karena kita tahu, kalau nunggu destinasi, iya kalau sembuh. Kalau misalnya hidup mati kan di tangan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita gak sembuh, masa kita akan kehilangan bahagia? Saya banyak konseling teman-teman perempuan dan berkata, saya akan bahagia kalau suamiku nanti bertobat. Ya ampun, suamiku tukang main perempuan, tukang main judi online ya kan. Pokoknya tukang main-main, mungkin masa kecilnya kurang main sudah terkasih. Jadi begitu gede tukang main-main. Saudara, saya bilang jangan nunggu suamimu bertobat. Engkau berhak berbahagia di dalam proses. Kalau kita berkata, aku memilih untuk tetap berbahagia, sekalipun masa sulit aku harus lalui, engkau akan berbahagia di dalam masa sulitmu. Sehingga waktu Tuhan izinkan ada ujian, kita gak kecewa sama Tuhan. Kita akan tetap bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Karena kita tahu di tengah-tengah lembah kekelaman, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Hari ini saya gak tahu ujian saudara apa. Mungkin ada yang datang ke tempat ini, saudara lagi pusing, bingung masalah keuangan. Mungkin Anda datang ke sini lagi pusing, bingung masalah pekerjaan. Ada yang datang ke tempat ini, mungkin saudara lagi berantem suami istri. Aduh, kayaknya udah gak ada kebahagiaan lagi. Tiap hari kerjanya cuma salah paham, ya, berantem terus. Mungkin Anda lagi ada di dalam titik terendah kehidupanmu, tetapi dengarkan. Jangan hanya tersenyum kalau masalahnya sudah selesai. Jangan cuma bahagia kalau masalahnya sudah selesai. Sekarang pun Anda bikin keputusan, aku memilih untuk tetap berbahagia di tengah-tengah masa sulit kehidupanku. Karena aku tahu ketika aku berbahagia karena Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa-doaku. Ada amin saudara? Tepuk tangan yuk buat Yesus Kristus. Jadi nikmati aja prosesnya, jangan nunggu menangnya saudara. Sebagai penutup, saya baca artikel. Ada seorang petinju kelas dunia, namanya Seidel Horta saudara. Dia kelas bulu, dia juara dunia tahun 2023, juara 2 dunia 2023. Dan dia selalu menulis Yesus adalah berkatku, Yesus adalah kebaikanku, Yesus adalah segala-galanya. Di setiap postingannya, dia mau kasih tahu kepada dunia bahwa semua bisa dia peroleh karena Yesus. Singkat cerita, dia pasang lagi foto saudara, karena dia menang juara 2 dunia, dia berhak masuk ke Olimpiade. Dia sampai di Paris, dia foto diri dia di Paris. Dan dia tulis lagi, pakai ayat lagi. Ya, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Dia mau tunjukkan ke dunia bahwa dia cinta Yesus. Terus saudara, apa yang terjadi? Sang juara 2 dunia bertanding di Olimpiade, baru pertandingan pertama. Dia hancur babak belur, beat up, sampai berdarah-berdarah. Ini fotonya saudara. Ya, sampai mukanya hancur semuanya. Saudara, mau tahu apa yang dia tulis? Di dalam Instagramnya, di bawah fotonya, komennya yang dia tulis seperti begini. Everything that happened in my life is a blessing. Thank you Lord. Di masa kalah pun dia bisa menulis, semua yang terjadi dalam hidupku adalah berkat dari Tuhan. Artinya dia ngerti, sepanjang proses hidup, nggak harus juara dulu baru bilang Tuhan baik, baru bilang it's a blessing. Tapi di masa kalah pun
dia bisa ngomong, it's a blessing. Hari ini saudara, bisakah kita juga berkata yang sama? Di tengah-tengah air mata, di tengah kesulitan di dalam kehidupan, stres yang luar biasa, Anda tetap bisa berkata, everything that happened in my life is a blessing from the Lord. Waktu Anda lagi mungkin mengalami tantangan berat, katakan kepada Tuhan, Tuhan makasih, it's a blessing for me. Karena aku tahu, justru di saat aku sakit, aku bisa melihat kesembuhan akan terjadi. Justru pada saat aku ada di lembah kekelaman, aku bisa melihat tangan Tuhan menolong aku. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Jadi hari ini bergembira karena Tuhan. Jangan kegembiraan kita ditentukan dengan apapun yang ada di luar Tuhan saudara. Cari kegembiraan di dalam Dia. Maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Yang mau kasih tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Thank you Jesus. Tuhan Yesus terima kasih. Hari ini kami belajar dari kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Raja Daud. Seorang raja yang pengalaman hidupnya sudah penuh dengan kebaikan Tuhan, yang sudah melewati banyak lembah kekelaman. Namun ia menasehati, dia berkata, jangan pernah marah sama orang jahat, jangan pernah iri sama orang curang, tapi tetaplah berlaku setia, percaya saja sama Tuhan, dan berbahagialah karena Tuhan. Tuhan mungkin ada di antara anak-anakmu yang hari ini sempat kecewa, karena ada orang-orang jahat di sekeliling mereka. Ada orang-orang curang di sekeliling mereka. Yang terlihat kok hidupnya lebih enak, kok hidupnya malah lebih diberkati. Tapi hari ini Bapak, kami belajar. Bukan hal-hal itu yang membahagiakan kami, tetapi yang membahagiakan kami karena kami punya Yesus di dalam hidup ini ya Tuhan. Dan pada saat kami punya Engkau, maka Tuhan akan memberikan kepada kami apa yang diinginkan oleh hati kami. Tuhan, ajari setiap anak-anak-Mu untuk bersuka cita senantiasa. Ajari setiap kami, terutama di tengah-tengah masa sulit yang harus kami hadapi. Kekurangan uang, mungkin hidup ngekos, gaji pas-pasan, atau mungkin bahkan di PHK, belum punya pekerjaan, belum punya jodoh, rumah tangga kok nggak seharmonis yang seharusnya. Apapun tantangan badainya, kok belum punya anak sampai sekarang, kok belum disembuhkan sampai sekarang. Tuhan, kami akan memilih untuk tetap berbahagia. Kami memilih untuk tetap menikmati setiap proses yang Tuhan berikan. Bahkan kami akan berkata, everything that happens in my life is a blessing from the Lord. Apapun yang terjadi dalam hidupku sekarang, ini adalah sebuah berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi firman Tuhan akan terus hidup di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sehingga sungguh setiap anak-anak-Mu, mereka akan mulai mengubah hidup mereka. Hidup mereka akan penuh dengan kegembiraan. Hidup mereka akan penuh dengan sukacita. Mereka tidak akan ditentukan oleh tantangan atau badai atau masalah. Tetapi mereka ditentukan karena Tuhan ada di dalam hidup mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus setiap kita yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yuk buat Tuhan, Tuhan memberkati.